Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan saya sendiri Alisa Faah dan juga rekan saya Dulfiasani dan juga Adriana Pregianto akan memaparkan presentasi kami pada kali ini, yaitu keuangan dan akuntansi daerah. Dan yang pertama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan aturan pelaksanaannya, dan yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Bentuk Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Kemudian akan saya paparkan dua pengertian, yaitu yang pertama, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dan sistem akuntansi pemerintah daerah atau disingkat SAPD, yaitu suatu sistem pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi dan laporan keuangan dalam wujud melaksanakan APBD. Selanjutnya, tujuan dan fungsi sistem akuntansi keuangan daerah ada 5, yaitu akuntabilitas, manajerial, pengawasan, menjaga aset, dan juga penyedia informasi anggaran dan keuangan. Kemudian ada asas pengelolaan. Setidaknya ada 6 poin. Yang pertama, taat pada peraturan undang-undangan. Maksudnya, pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, efektif, yaitu pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, efisien, yaitu pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu. Selanjutnya, ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Dan yang kelima, transparan, yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi keuangan daerah. Dan yang terakhir, bertanggung jawab, yaitu perwujudan kewajiban seorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini biasanya dibagi dua subsistem. Yang pertama yaitu sistem akuntansi pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab para pejabat penatausahaan keuangan daerah atau PPKD, yang mencatat berbagai transaksi yang dilakukan dalam lini pemerintahan seperti pendapatan dana perimbangan, dana sosial, belanja bunga, subsidi, hibah, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah ini menjadi tanggung jawab pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Seluruh transaksi yang ada dalam lingkungan satuan kerja harus dilaporkan dan dicatat kepada Bendahara Umum Daerah atau BUD, meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja aset, dan hal lainnya selain kas. Lalu pihak-pihak yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi keuangan daerah antara lain DPRD, Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditur dan donatur, analis dan pemerhati ekonomi, rakyat, dan Pemda lain. Ada 5 komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan neraca, lalu selanjutnya laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dana, serta catatan atas laporan keuangan. Ada 3 metode pencatatan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama yaitu single entry, yaitu pencatatan transaksi dilakukan hanya sekali. Yang kedua double entry, yaitu pencatatan transaksi dilakukan 2 kali dengan sisi kiri sebagai debit dan sisi kanan sebagai kredit. Yang ketiga yaitu triple entry. Triple entry ini pada dasarnya menggunakan sistem pencatatan double entry, namun ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006, ada 4 proses yang tersedia dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama adalah akuntansi pengeluaran kas, yang kedua selain kas, yang ketiga penerimaan kas, dan yang terakhir adalah aset. Pengakuan akuntansi.
Pengakuan atas transaksi dibagi menjadi dua hal atau dua basis. Yang pertama adalah basis kas, yang kedua adalah basis aktual. Basis kas artinya pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Basis aktual artinya transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi. Pengukuran akuntansi. Pengukuran merupakan suatu proses penetapan nilai uang untuk mengakui pemasukan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Apakah suatu transaksi atau kejadian akan diukur dengan menggunakan nilai historis atau menggunakan nilai pasar. Penyajian akuntansi, ikhtisar atas kebijakan dan pelaksanaan akuntansi kemudian dimuat dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK dan laporan realisasi anggaran. Laporan keuangan dibuat oleh berbagai dinas atau instansi pemerintah daerah, lalu disampaikan kepada kepala pemerintah daerah setempat dan diaudit oleh pemeriksa eksternal atau BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.